Pro 1 dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi untuk Kawan Dua pagi ini. Pendengar, kita sudah masuk di forum Kawan Dua. Untuk Anda yang sudah mendengarkan kami dari pagi, pasti sudah mengetahui bahwa pagi ini kita membahas terkait dengan orientasi kurikulum Merdeka. Merdeka Belajar bagi siswa baru, karena hari ini juga resmi ya untuk masuk sekolah ya, Ya, ya. anak-anak sekolah. Dan di studio Pro 1 pagi ini kami juga sudah hadir narasumber-narasumber untuk membahas terkait hal ini. Ada Ibu Yulin Linda Tuegi SPD MPD, pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Selamat pagi. Selamat Bu pagi. Yulin. Terima kasih Bu Yulin sudah bisa hadir di Pro 1 untuk pagi ini. Kemudian juga ini jauh-jauh dari Lamongan ya. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lamongan Kabupaten Minahasa, SMK Pusat Keunggulan tahun 2021. Hartini Ngadi Orejo MPD. Selamat pagi Bu Kepsek. Selamat pagi. Ini jauh-jauh, jam berapa Bu dari Lamongan ke sini Bu? Jam 7. Oh, pagi ya. Masih pagi ya. Baik, kami juga masih menantikan ada Gladys Mangore SPDGR, guru penggerak SMP Negeri 4 Manado. Anda bisa menyaksikan siaran kami di live streaming kami Facebook RRI Manado. Kemudian juga Anda bisa mendengarkan di Pro 1 pastinya, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Jadi untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, boleh di Play Store, di App Store, silakan cari RRI Digital, pilih. Sebenarnya semuanya channel ada di situ seluruh Indonesia, jadi tinggal pilih RRI Manado Pro 1. Terus Anda juga bisa komunikasi dengan kami, memberikan komentar di situ juga. Ini terkait dengan orientasi kurikulum Merdeka Belajar bagi siswa baru. Ini kita yang dari dekat-dekat dulu ini Bu ya, Ya, dari Manado. boleh. Hari ini anak sekolah masuk sekolah Iya, semua ya? masuk ya? sekolah semua. Oke, termasuk juga. Kalau yang minggu lalu kan baru yang orientasi kalau tidak salah. Ini kalau saya khususnya kalau TK dan SD ya, Hmm. karena kebetulan saya sebagai pengawas jenjang TK dan SD. Jadi pada umumnya untuk hari ini itu orientasinya berlangsung MPLS untuk SD. Oh. Yang kalau untuk kelas 1 ya, lebih dikenal dengan transisi PAUD ke SD. Oh iya, karena memang butuh transisi Bu ya, dari PAUD Iya. ke sekolah dasar. Iya. Nanti kita akan bahas terkait hal ini juga, kira-kira seperti apa. Iya. Kemudian korelasinya dengan kurikulum Merdeka. Oke. Belajar juga bagi siswa baru. Sebelum ke Ibu Hartini juga, kalau misalnya di PAUD itu SD sudah, apakah memang di Manado terutama ya Bu ya, Ya. sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar dari dulu, atau memang baru 100%-nya tahun ini? Begini ya, kalau yang di Kota Manado, untuk program sekolah penggerak untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ini ada 2 cara, yaitu melalui PSP, program sekolah penggerak, dan yang kedua melalui IKF, implementasi kurikulum Merdeka. Oh iya. Nah, di 3 tahun yang lalu ya, ini sudah selesai tahun ketiga untuk PSP, untuk Kota Manado, baik PAUD maupun SD itu ada sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak. Oke. Dan ini adalah juga tahun ketiga untuk implementasi kurikulum Merdeka. Berarti Tahun ketiga kita ya ini. iya, karena Iya. memang sejak di awal tahun 2021 ya, kalau Iya, tidak salah ya, iya. untuk kurikulum Merdeka Belajar ini diperkenalkan oleh Pak Menteri, Mas Menteri waktu itu ya. Iya. Berarti di Manado langsung gercep ya Bu Yulin ya? Iya, karena memang itu yang programnya kan harus segera ditanggapi Oke, oleh betul, daerah-daerah. betul. Iya. Jadi memang langsung nanti juga kita akan cerita banyak nih Bu Iya, Yulin ya. Kita silakan, ke ya. Bu Hartini dulu, SMK. Kalau tadi tingkat sekolah dasar dan PAUD ya di Manado. Ini SMK ini kan sekolah vokasi. Nah ini juga mungkin banyak yang penasaran kira-kira untuk kurikulum Merdeka di sekolah vokasi itu seperti apa Bu Hartini? Ya, terima kasih Pak. Untuk kami sebagai sekolah pusat keunggulan, itu untuk penerapan kurikulum Merdeka sudah dari awal, dari tahun Ya. 2021. Mohon maaf Bu Hartini, kalau sekolah pusat unggulan itu apa Bu? Bahwa ini sekolah yang dipilih oleh pemerintah melalui seleksi, bahwa ini mampu menerapkan program-program keunggulan di sekolah. Oke, baik ya. Silakan dilanjutkan Bu, dan mohon maaf tadi saya potong. Nah, untuk implementasinya di SMK seperti apa Bu, terutama di sekolah Ibu? Untuk implementasi kurikulum Merdeka
sudah dari awal 2021 menerapkan semua aturan-aturan sesuai dengan yang tertera pada pedoman kurikulum Merdeka, bahwa sekolah menyelenggarakan suatu pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke. Yang berpihak pada murid, Bu, Iya. ya. Nah, itu kalau di SMK itu seperti apa, Bu, kira-kira? Karena kan setahu saya dari dulu SMK ini vokasi sudah per jurusan. Jadi artinya ketika siswa masuk ke situ memang artinya dia sudah punya eh, interest lah terhadap jurusan yang dia pilih, Bu. Ya. Untuk penerapan bagaimana kan Bapak bilang tadi sudah ada jurusan-jurusan. Nah, ini lebih baik lagi Pak karena kita mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat anak, sesuai dengan kebutuhan anak, bahwa mungkin ada siswa ini yang berbakat di bidang otomotif atau berbakat di bidang multimedia, maka kami arahkan untuk masuk sesuai jurusan yang diminatinya. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Oke, baik ya. Pendengar Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami ya, tapi nanti melalui WhatsApp dan juga di live streaming kami di WhatsApp 082195835080. Sekali lagi 082195835080. Mohon maaf untuk line telepon pagi ini belum bisa kami terima, jadi bisa memberikan pertanyaan Anda, tanggapan Anda terkait topik kita melalui WhatsApp dan juga di live streaming kami di Facebook RRI Manado. Yang belum like, yang belum subscribe, silakan nanti juga Anda bisa menyaksikan siaran kami ini di YouTube channel RRI Manado. Nah ini Bu Hartini, nih kalau misalnya mungkin juga pendengar Pro 1, pemirsa yang sementara menyaksikan kita juga penasaran kira-kira kalau di SMK Negeri 1 Langowan ini Bu ada jurusan apa saja atau ada jurusan yang paling unggul apa? Karena kan biasanya kalau yang saya tahu nih Bu ya, kalau di Manado misalnya SMK 2, oh pasti itu otomotif itu. Silakan Bu. Untuk tahun ini kami sudah tambahan satu jurusan, itu jurusan otomotif, teknik sepeda motor. Untuk yang lainnya ada pemasaran, ada perkantoran, ada akuntansi, ada layanan kesehatan, TKJ, dan yang menjadi unggulan yaitu jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual atau dulu dikenal dengan multimedia. Banyak ternyata ya jurusannya. Itu intermezzo saja pendengar ya. Jadi biar kita juga makin kenal dengan SMK Negeri 1 Manado. Oke, Bu Yulin lagi Bu. Ini juga kalau masyarakat kan memang sudah sering mendengar terkait dengan kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka Belajar lah itu yang paling awam. Tapi mungkin bisa dijelaskan lagi Bu atau perbedaannya dengan sebelumnya K13 ya Bu ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat sebenarnya apa perbedaannya, apalagi kan tahun ajaran baru ini kalau tidak salah dari informasi yang saya dapat itu sekolah itu harus 100% menggunakan kurikulum Merdeka. Silakan. Oke, terima kasih. Jelaskan dulu bagaimana sekolah itu melaksanakan 100%. Dimaksudkan di sini karena di tahun yang lalu, tahun pelajaran yang lalu masih ada 2 kelas yang masih melaksanakan kurikulum 2013. Itu untuk yang IKM ya. Jadi masih ada kelas 3 dan kelas 6 yang masih sebagai pelaksana kurikulum K13 itu. Sedangkan di tahun ini semua kelas akan melaksanakan kurikulum Merdeka. Oh, berarti Bu dulu sebenarnya 100% tapi khusus kelas 1, 2, 4, 5. Iya, karena memang prosesnya demikian. Jadi untuk sekolah dasar akan jalan mulai dari fase A, fase B, dan fase C, karena satu kelas itu satu fase. Kelas 1, 2, fase A, kelas 3, 4, fase B, 5, 6, fase C. Sedangkan untuk PAUD, itu fase fondasi. Dan kurikulum Merdeka ini segala sesuatu yang dilaksanakan baik oleh sekolah maupun guru dalam pelayanan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, dan di sana peserta didik diberikan kreativitas. Begitu juga untuk guru-guru dalam menjalankan kegiatan pembelajaran. Baik, ini juga penasaran kalau siswa SD kira-kira bagaimana? Karena kan kalau anak SD itu masih agak banyak ya. Tapi kita ucapkan selamat datang dulu Bu Gladys. Selamat datang, mari silakan duduk Bu. Boleh, silakan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gladys Mangore SPD. Guru penggerak SMP Negeri 4 Manado. Selamat pagi Bu Gladys. Terima kasih
Ya, hari pertama masuk sekolah jadi pastinya sibuk ya. Iya. Tapi terima kasih sudah bisa menyempatkan waktu untuk hadir di Pro 1 untuk pagi hari ini. Ini udah lengkap, ada SD, ada SMP, ada SMK. Tapi kita lanjut lagi ke SD, Bu. Nah, ini untuk kurikulum merdeka. Di SD yang seperti yang saya tanyakan tadi, anak SD itu kan biasanya tertariknya sama banyak hal, semua mau dicoba, Bu. Nah, bagaimana kemudian guru-guru di SD atau PAUD juga terutama untuk bisa mengarahkan anak ini atau menentukan memang anak ini tertariknya atau memang sangat-sangat suka di bidang ini, Bu. Ya. Oke, kan untuk pembelajaran di SD pun saya rasa sama dengan yang kakak-kakaknya ini ada diferensiasi ya. Jadi guru apalagi di awal ini kan, awal mereka akan melaksanakan tes atau diagnostik awal. Kan? Di sana bisa diketahui juga peserta didik yang bagaimana minatnya peserta didik. Namun guru tersebut harus berkreatif agar bisa melayani peserta didik ini sesuai dengan yang disebutkan tadi, kemauannya yang bermacam-macam. Betul. Ya, tugas berat guru ya, karena saya juga sempat mendapatkan informasi pas hearing kemarin dari Kemenristek Dikti ya begitu ya. Ini salah satu kendala katanya kemudian kurikulum merdeka itu adalah di guru. Tapi saya ingin tahu juga nih, kebetulan di sini ada guru penggerak. Kalau dari pengalamannya seperti apa, Bu Gladys? Ini panggilannya kalau di sekolah Bu Gladys, Mem Gladys? Ibu. Oke, silakan Bu Gladys. Oke, kalau dari segi guru ya berbicara soal sumber daya manusianya, SDM-nya gitu. Karena kan guru kan regenerasi. Nah, tentunya sebagai guru yang generasi sekarang gitu, gaya mengajarnya juga itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Gak bisa disamakan juga sama guru-guru yang generasi di zaman yang sebelum saya. Iya. Tetapi siswa terus berkembang. Betul. Guru juga harus berkembang, yang pasti. Jadi mau tidak mau guru harus mengikuti kodrat zaman sekarang, siswa yang terus berkembang gitu. Oke, baik ya. Tapi kalau misalnya dari pengalamannya Bu Gladys ini juga guru penggerak ya, gimana tuh untuk ketika mengajar anak-anak sekarang yang melekat dengan teknologi, kemudian kalau dulu kan misalnya kita kan agak susah buat nyari di buku ya, kalau sekarang kan mereka tinggal search aja bisa langsung ketemu jawabannya. Nah ini tantangannya apa Bu Gladys? Iya, kebetulan juga saya guru informatika. Akan kita ketemui di lapangan itu siswa itu lebih tahu, lebih canggih dari segi teknologi ya. Mereka bisa menemukan informasi jauh lebih cepat mungkin dari guru. Nah, tapi treatment di dalam kelas itu yang mereka nggak miliki itu kita menyesuaikan. Ketika mereka sudah pengetahuan lebih dari kita explore. Kita cara mengajarnya kita explore gimana untuk menemukan satu yang jadi kekhasan juga di kurikulum merdeka itu menemukan peserta didik yang memiliki critical thinking, bernalar kritis dari salah mereka. Satunya dengan adanya kurikulum merdeka ini kan untuk itu ya, biar siswa lebih kritis kan sebenarnya ya. Bukan kemudian karena informasi dengan itu untuk mendapatkan informasi, jadi sudah bukan zamannya lagi kemudian anak-anak disuruh menghafal, tapi bagaimana kemudian dari dalam diri mengolah informasinya itu. Ya. Jadi kalau menurut Bu Gladys sendiri kurikulum Merdeka Belajar ini apakah memang sudah relevan dengan kondisi siswa zaman sekarang atau mungkin di lapangan justru ada menghadapi juga tantangan-tantangan? Oke, kalau ditanya sudah relevan ya tentu kurikulum merdeka itu dibuat karena menyesuaikan dengan kondisi peserta didik ya Ibu. Ya. Nah, jadi sudah relevan. Namun tantangannya pasti banyak. Bagaimana kita menyesuaikan kurikulum merdeka itu poin penting itu berpusat pada siswa. Jadi kita sebagai satuan pendidikan beserta unsur-unsur di dalamnya itu harus menyesuaikan dengan keadaan siswa, itu yang utama. Jadi ketika sudah disinggung Ibu Kepala Sekolah untuk asesmen, diagnostiknya, itu betul. Jadi kita pemetaan dulu kompetensi peserta didik, kebutuhannya, lalu treatment apa yang akan kita lakukan berdasarkan yang sudah pemetaan yang sudah kita temui lewat diagnostik tersebut. Wah, guru zaman sekarang berarti guru berat ya Bu Gladys ya. Iya, tetapi tanggung jawab ya. Nanti kita masuk ke topik ya, tapi penasaran juga kalau Bu Gladys sendiri bagaimana kemudian caranya begitu ya
untuk bisa kemudian menghadapi anak-anak zaman sekarang, untuk bisa kan sekarang selain mengajar, tugas guru bertambah juga kan Bu ya, banyak laporan-laporannya, harus mengenali peserta didiknya satu-satu begitu. Nah ini kalau dari Bu Gladys mungkin bisa dikasih tipsnya, triknya lah untuk menghadapi hal ini, karena yang menyaksikan atau mendengarkan RRI juga dari teman-teman guru juga banyak, teman-teman tenaga pendidik juga banyak. Oke, kalau tips dan trik, saya sih sarannya tuh kita jadi teman mereka gitu. Dengan kita memposisikan diri sebagai partner, rekan mereka itu mereka bertumbuh rasa percayanya kepada kita. Ketika trust itu ada, lebih mudah kita memberikan materi dan mereka menerima materi tersebut. Kalau siswanya sudah nggak percaya sama gurunya atau takut pada gurunya, udah insecure sama guru, apalagi udah datang mereka mungkin ada masalah di rumah kita marah-marah ya, mereka semakin nggak terbuka, mereka nggak bisa terbuka dan apalagi menerima materi kalau dia udah nggak percaya sama gurunya atau udah takut lebih dulu. Jadi saran saya udah kita posisikan diri sebagai teman juga sebagai pendidik, mengayomi, membimbing mereka. Kalau saya seperti itu, demikian. Baik ya. Nah ini karena topik kita ini terkait dengan orientasi kurikulum merdeka bagi siswa baru, dan ternyata penjelasan Bu Yulin itu kalau siswa kelas 6 tahun lalu itu belum menerapkan kurikulum merdeka belajar. Ke SMP nih berarti kayak Bu Gladys lagi. Nah ini bagaimana persiapannya kemudian dari SMP itu untuk menerima siswa yang memang harus perlu orientasi, karena tahun kemarin mereka belum menerapkan kurikulum merdeka. Oke baik, jadi kalau kami di SMP Negeri 4 Manado itu udah tahun ketiga ya tahun ini, dan kami menerima yang ini pada saat ini juga masa MPLS. Kita kalau di sekolah sih kita menyusun kegiatan MPLS itu ya, namanya MPLS itu pengenalan, itu paling penting itu saya sama panitia itu tekankan itu kesan itu harus dibuat ya, kesan pertama itu harus dibuat itu baik ke anak-anak. Ketika kita buat kesan yang baik, menyambut dengan ramah, lalu kegiatan selanjutnya yang relevan sama kurikulum merdeka ya, pertama materinya kita buat sedemikian rupa, kita susun bersama panitia di sekolah yang mengenalkan kurikulum merdeka itu tanpa monoton. Kita buat aktivitas-aktivitas yang menarik atau pembiasaan 4S, senyum, sapa, santun, semangat begitu. Atau ya kegiatannya, kalau dulu kita lihat kan ada kegiatan-kegiatan ya bawa plastik di rumah, bawa untuk kumpul sampah, itu kita ganti sama go green, jadi kita minimalisir sampah plastik, seperti aktivitas-aktivitas yang tentunya positif yang bisa membuat kesan yang baik bagi anak-anak yang baru masuk di sekolah. Kalau dari ya, karena kesan pertama itu penting sekali ya untuk bisa membuat anak-anak juga nyaman nanti bersekolah. Kita akan jeda dulu sejenak ya, tapi sebelum jeda saya ingin ke Bu Hartini dulu nih. Bu Hartini juga berarti kelas 3 SMP atau kelas 12 ya? 9. Kelas 9 itu juga belum menerapkan kurikulum merdeka. Iya, masih ke-13. Ya. Kalau di SMK gimana Bu untuk kan beda lagi karena setiap tahun itu kan anak tuh berkembang beda lagi. Nah, kalau di SMK untuk menyambut anak-anak sekaligus juga memberikan orientasi kurikulum merdeka belajar seperti apa, Bu? Kalau kami di SMK hari ini kami mengadakan program menyambut hari pertama menyambut siswa. Kami semua sepakat ada di gerbang sekolah menyambut anak-anak, memberi salam, memberi semangat, menegur mungkin yang belum berpakaian dengan rapi, memberi penguatan. Lalu program-program MPLS itu diusahakan aktivitas kreatif yang menyenangkan, yang membuat anak-anak betah, merasa nyaman, merasa diterima di lingkungan baru, sehingga bisa mengembangkan kepercayaan diri mereka, sehingga potensi-potensi yang ada pada anak bisa berkembang dengan baik. Oke, baik. Nah, pendengar, kita akan jeda sejenak. Anda sudah bisa mengirimkan WhatsApp Anda, pertanyaan Anda, saran Anda, masukan Anda terkait topik kita pagi ini, orientasi kurikulum merdeka bagi siswa baru, di 082195835080. Sekali lagi langsung kirim WhatsApp Anda di 082195835080. Kami juga masih menantikan pertanyaan Anda, saran Anda di live streaming kami di Facebook RRI Manado. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Forum Kawan Luar RRI Manado. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung,
siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kembali lagi bersama kami di Forum Kawanua Orientasi Kurikulum Merdeka bagi Siswa Baru. Masih kami bahas pagi ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Anda kami undang untuk bisa bergabung bersama kami WhatsApp. Mohon maaf untuk line telepon belum bisa kami terima pagi hari ini. Sudah ada beberapa yang nelpon tapi mohon maaf tidak bisa kami angkat pagi ini ya. Untuk Anda yang ingin bertanya boleh di line telepon, di line WhatsApp maksudnya, telepon belum bisa, di 082195835080. Kemudian juga Anda bisa bergabung bersama kami atau memberikan pertanyaan Anda di live streaming kami di Facebook RRI Manado. Kita ke Bu Yulin ini sebagai pengawas sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Manado. Kalau pengawas sekolah ini juga termasuk mengawasi sekolah-sekolah dalam penerapan kurikulum merdeka nih, ya. Nah, kira-kira ditemui di lapangan seperti apa, Bu, untuk penerapan kurikulum merdeka ini? Memang kalau untuk penerapan kurikulum merdeka untuk sekolah dasar dan PAUD, tadi kan sudah jelaskan bahwa dia sudah berjalan 3 tahun dah. Tinggal yang 2 kelas itu dia baru pertama, tapi memang sekolah-sekolah sudah melaksanakannya. Tapi kami tetap harus mengawasinya, ya, harus tetap mengawasinya agar program-program yang ada untuk kurikulum merdeka yang sudah disusun oleh sekolah itu boleh berlangsung, boleh berjalan, dan memang tetap terus mendampingi sekolah agar program boleh berjalan dengan baik. Nah, ini kan kurikulum merdeka termasuk salah satunya, kalau tidak salah ya bisa dikoreksi Bu kalau salah, sekolah itu bebas untuk, maksudnya bebas dalam artian untuk memilih kemudian kompetensi mana yang dikembangkan begitu ya untuk siswa ya. Seperti itu Bu, atau mungkin bisa dijelaskan juga kepada pendengar kami. Untuk SD ya, jadi untuk kegiatan itu dia terbagi untuk 3, yaitu pertama intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler kan. Untuk intrakurikuler untuk pelajaran mata-mata pelajaran yang ada, siswa itu nanti dibebaskan ketika di pelajaran seni. Peserta didik memilih salah satu atau sekolah ya. Pada umumnya sekolah memilih salah satu atau lebih paling sekurang-kurangnya 1 bidang seni. Berarti di situ minat dan bakat berarti. Bidang atau seni masih ini masuk di intra. Masih di intra. Ya. Kalau di minat bakat itu baru di ekstrakurikuler. Iya. Kalau tadi yang saya katakan kokurikuler, nah itulah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Kalau kalau PAUD dia ada 4 tema yang bisa dipilih oleh sekolah. Sekolah punya hak, punya kebebasan untuk memilih sesuai dengan karakteristik yang sekolah pilih saat itu. 1 tahun 2 tema. Jadi 1 semester harus tema yang berbeda. Dari 4 tema yang ada harus yang berbeda, tidak boleh sama. Sama halnya dengan di SD. Ya, kalau di SD ada 6 tema yang bisa dipilih. Lebih banyak lagi kalau di SD. Iya.
Tadi juga sempat saya tanyakan ke Bu Gladys juga terkait dengan kesiapan guru. Apakah juga guru juga termasuk yang diawasi oleh Ibu Yulin dan teman-teman? Iya, terima kasih. Memang kami juga menjadi teman bagi guru, Oke. ya, teman bagi guru untuk mempersiapkan kurikulum merdeka di sekolah mereka itu bagaimana mengajarnya, bagaimana tadi disampaikan model-model pembelajaran yang akan disampaikan itu kami membersamai guru bersama dengan kepala sekolah. Oke, Oh, jadi oh, lebih ya. ke sharing-sharing begitu ya Bu ya. Ada juga pendampingan berupa IHT in-house training sebelum kegiatan pembelajaran ini berlangsung. Ya. Tapi kalau Bu Yulin dan juga teman-teman dari Dinas Pendidikan Kota Manado itu Iya. melihat kalau di Kota Manado sendiri nih kesiapan guru sudah sejauh mana sebenarnya untuk kurikulum merdeka ini Bu? Ya, kalau kita lihat untuk kurikulum merdeka, kesiapan guru ini seperti saya katakan tadi bahwa kesiapannya kalau mau persen-persenan ya. Iya. Ya, tapi lebih mereka siap melaksanakan, tetapi harus tetap dipantau, harus tetap membersamai guru. Karena guru-guru Kota Manado, apalagi seperti Ibu Gladys, luar biasa, mereka muda-muda dan semangat. Ya, karena kebanyakan memang kita harus mengubah guru itu ke zona, bergeser dari zona nyaman. Ya. Zona nyaman. Dan syukur saja sebagai guru kita diberikan oleh pemerintah ada platform Merdeka Mengajar. Di sana luar biasa yang mengedukasi guru untuk berkembang. Oke. Kira-kira begitu. Ya, sebenarnya juga dari kementerian juga sudah memberikan banyak fasilitas ya kalau saya lihat, termasuk salah satu itu platform Merdeka Mengajar. Ya, jangan salah, ada dua, Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar untuk guru-guru. Dan di situ semuanya kalau tidak salah laporan-laporannya juga di situ ya untuk guru-guru ya, semuanya di situ. Luar biasa. Sekali lagi untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan terkait topik kita orientasi kurikulum merdeka bagi siswa baru, mohon maaf untuk lain telepon tidak bisa kami angkat dan tidak bisa kami terima. Boleh langsung WhatsApp di nomor yang sama di 082195835080, nanti akan saya bacakan. Ke Bu Gladys lagi nih. Kalau misalnya ini kan kita bahas orientasi kurikulum merdeka untuk siswa baru ya. Berarti untuk yang siswa kelas 9 kemarin, apakah sudah sebelum mereka lulus sudah dipersiapkan juga nanti ketika di SMA atau SMK bakal kurikulumnya akan seperti ini atau bagaimana Bu Gladys? Ya, untuk siswa yang baru lulus, ya memang waktu mereka masih kelas 9 kalau di SMP itu sudah ada aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan meskipun mereka masih dalam pembelajaran menggunakan struktur kurikulum ke-13, sudah ada aktivitas yang kami libatkan juga kelas 9 yang sudah mengarah kepada kurikulum merdeka. Mereka juga sering menyaksikan tetapi belum berpartisipasi aktif karena mereka masih mengikuti kurikulum yang lama, tetapi setidaknya kami sudah mengenalkan ini loh perbedaan, ini aktivitas yang relevan dengan kurikulum merdeka ini. Oke, nah ini penting juga karena nanti ke SMK atau SMA nanti kan yang menerima dari Bu Kepala Sekolah ini SMK Negeri 1 Lamongan juga. Nah Bu, ketika menerima siswa baru kendalanya kan walaupun sudah dikasih bayangan-bayangannya lah, kisi-kisinya lah katakanlah ya untuk siswa yang baru lulus kemarin, tapi pastinya kan juga perlu orientasi juga dari siswa tersebut. Nah ini dari Bu sendiri, tahun lalu sudah seperti ini atau bagaimana kalau tahun lalu Bu? Apakah memang tahun lalu juga siswa yang tahun lalu kan yang kelas 9 belum juga kan kurikulum merdeka. Nah gimana Bu di SMK ketika menerima peserta didik yang baru yang belum terbiasa dengan kurikulum merdeka terutama? Ya, terima kasih. Sesungguhnya kurikulum merdeka ini sudah diterapkan walaupun mungkin namanya penamaannya bukan kurikulum merdeka. Dalam keseharian guru-guru membimbing siswa, menuntun siswa sudah diarahkan ke merdeka belajar bagi siswa. Nah, untuk hal-hal ini itulah diadakan masa orientasi atau masa pengenalan lingkungan sekolah di hari-hari pertama ini. Diperkenalkan begini kurikulum yang ada di sekolah kami, program-programnya sehingga siswa-siswa bisa beradaptasi dengan baik. Oke ya, ada MPLS-nya tadi ya Bu ya. Iya. Nah
kita balik lagi terkait guru Bu. Nah kalau guru tadi di SD sudah, di SMP sudah, kalau di SMK sendiri kan sebenarnya kalau guru di SMK itu emang lebih karena pendidikan vokasi, jadi emang lebih ke jurusannya masing-masing ya. Tapi persiapannya, orientasinya untuk ke kurikulum merdeka seperti apa Bu? Ya, kalau di sekolah kami karena kebetulan kami program SMK Pusat Keunggulan, maka dari pemerintah memberikan fasilitas IHT atau workshop, sehingga yang materi-materinya menuntun guru untuk mengembangkan pembelajaran dengan baik. Jadi sudah diberikan fasilitas yang sangat baik. Selain itu juga di sekolah kami guru-guru diupayakan mengikuti semua perkembangan. Tadi Ibu sudah sebutkan di PMM, di platform Merdeka Mengajar, guru-guru kami minta aktif bahwa ada materi baru, ayo kita sama-sama mengikuti. Seperti itu Pak. Oke, jadi perkembangannya seperti itu ya, berarti ya, mempersiapkan guru-guru. Nah, tadi juga disampaikan oleh Bu Yulin, sebenarnya kalau guru-guru yang mungkin seperti Bu Gladys yang masih muda kan bisa dengan cepat menyesuaikan, tapi juga mohon maaf ya, ada guru-guru juga yang seperti kata Bu Yulin tadi mungkin susah untuk keluar dari zona nyaman ya. Kalau di SMK atau Ibu Harlini sendiri untuk ke guru-guru yang seperti ini ada upaya apa Bu ini biar kalau kata Bu Yulin tadi bisa keluar dari zona nyaman? Ya, tentunya di suatu sekolah pasti ada hal-hal seperti itu. Ada mungkin guru-guru yang belum mau menerima mindset yang baru, belum menerima perkembangan yang baru, namun sebagai satu komunitas, satu keluarga kita harus mengupayakan bagaimana supaya teman kita ini bisa mengikuti perkembangan dengan baik. Salah satu cara yaitu dengan pembelajaran dengan rekan sejawat. Ada rekan yang memandu, menuntun, dan menginformasikan hal-hal yang harus dilaksanakan supaya sama-sama berkembang bersama. Oke, jadi memang perlu juga. Kalau kurikulum merdeka ini adalah kesiswanya yang paling utama, tapi guru-gurunya juga memang juga harus punya kemauan untuk berubah berarti ya. Baik, nah kalau misalnya ini sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung boleh ya di Facebook ya, saya baca dulu ini ada beberapa, walaupun cuma sapa-sapa. Ada Bu Lydia Paula Wenas Kairupan, katanya ini salam mantan untuk Ibu Kepstek Hartini Ngadiorjo. Terus juga ada Ellen juga semangat, ada Ibu Ivon juga mantap, ada Mevi juga memberikan 3 tanda jempol, berarti ini luar biasa semuanya ya. Dan sekali lagi untuk yang ingin menelpon, mohon maaf tidak bisa saya angkat, boleh di WhatsApp saja, diketik saja ke 082195835080. Kita ke Ibu Yulin juga sebagai pengawas nih Bu. Pertanyaan yang sama ketika kemudian ada guru-guru yang mindsetnya kalau kata Ibu Hartini tadi susah untuk berubah, itu apa yang dilakukan sebagai pengawas juga dari Dinas Pendidikan Daerah Kota Manado? Oke, terima kasih untuk guru-guru yang katanya tadi ada yang belum mau keluar dari zona nyaman. Tetap sebagai seorang pengawas yang harus membersamai guru tersebut, juga untuk pihak sekolah kami harus membersamai guru tersebut melalui kegiatan-kegiatan, ada IHT, ada workshop yang harus diikuti juga ada pembinaan guru tersebut. Kita bisa didampingi ya, juga melalui belajar bersama dalam komunitas belajar di sekolah, kan bisa saling berbagi, berbagi dengan tenang. Karena dengan begitu ada cahaya yang bisa masuk lewat guru tersebut. Oh, saya harus demikian. Dan itu sudah ada pengalaman ketika hal itu kami laksanakan, itu boleh jadi di sekolah. Oke. Sebenarnya ketika sama-sama kita ingin maju, semua boleh jadi Bu Yulin ya. Tidak ada yang tidak mungkin mendengar ya. Dan sekali lagi mohon maaf, line telepon tidak bisa saya angkat. Nah, ini banyak ternyata yang ingin bergabung bersama kita di line telepon. Tapi mohon maaf di WhatsApp aja dulu, kemudian juga di live streaming kami di RRI Manado. Ini kurikulum merdeka juga sebenarnya tidak hanya kemudian terhadap institusi pendidikan tersebut, tapi juga di masyarakat kan, kalau tidak salah Bu Yulin ya. Ini dari Mas Menteri juga berharap sebenarnya ada satu ekosistem di dalamnya, termasuk lingkungan, orang tua, masyarakat juga untuk bisa ikut mendukung kurikulum merdeka ini. Seperti apa Bu Yulin sebenarnya yang diinginkan oleh
dari kementerian oleh dari pihak sekolah, terutama dari pihak dinas pendidikan? Oke, kan kurikulum Merdeka ini juga melibatkan pemangku-pemangku kepentingan. Misalnya saya beri contoh ya, dalam penyusunan kurikulum atau dokumen sekolah. Di sini sekolah-sekolah diarahkan untuk melibatkan pemangku kepentingan. Pengalaman kami dengan sekolah-sekolah penggerak, mereka dalam menyusun kurikulum juga menghadirkan ada unsur masyarakat di sana ya. Kemudian ada kepala sekolah yang bilang, sedangkan pala dekat dengan saya libatkan. Karena untuk keamanan, untuk karakteristik lingkungan belajar, mereka juga boleh memberikan yang terbaik untuk sekolah. Betul ya, lingkungan di sekolah itu juga mempengaruhi ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Nah kalau di SMP 4 seperti apa Bu Gladys pengalamannya? Bagaimana kemudian dengan lingkungan, support dari pemangku kebijakan terutama? Oke, kalau di sekolah, kalau dari sudut pandang saya sebagai guru ya, kami menerapkan kurikulum Merdeka, kami melibatkan yang pastinya itu yang paling utama itu partisipasi aktif dari orang tua wali, pasti yang dibentuk dalam komite sekolah. Dalam komite sekolah di situ sudah berbagai unsur ya Pak. Mengingat kami di SMP 4 itu di komite itu, anggota komite sekolah itu sudah mencakup berbagai dan pasti mereka tinggal tidak jauh-jauh dari lingkungan sekolah dan merupakan bagian dari masyarakat. Nah, ada beberapa kebijakan yang diambil sekolah itu melibatkan tentunya unsur dari orang tua atau komite, di mana masukan-masukannya atau terlibatan dalam kegiatan siswa itu juga kami libatkan. Oke, baik. Orang tua juga ya. Nah, kalau di Lamongan Bu Hartini seperti apa masyarakat Minahasa? Karena RRI juga di Lamongan lumayan banyak didengar ya di sana ya, banyak didengar di sana. Jadi mungkin Bu Hartini kira-kira kalau di Lamongan seperti apa dengan di lingkungan dan juga orang tua murid tadi? Ya, terima kasih. Lingkungan belajar yang nyaman, aman, menyenangkan pastinya itu cita-cita sekolah. Supaya anak-anak bisa belajar dengan tenang, dengan aman, bebas dari mungkin rasa-rasa takut terhadap kakak kelas mungkin, adanya perundungan. Jadi kita wajib mengupayakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, untuk itu kami kolaborasi dengan orang tua, dengan pemerintah setempat, dengan pihak kepolisian juga. Kami mengundang, juga dengan komite sekolah kami mengundang, mengadakan pertemuan, menyampaikan bahwa sekolah ini memiliki program-program seperti ini, mohon dukungannya supaya program ini bisa berhasil. Begitu juga dengan dunia industri dan dunia kerja, kami juga menyampaikan bahwa kurikulum kami di sekolah seperti ini, yaitu kurikulum Merdeka, sehingga kami mengadakan penyelarasan kurikulum supaya anak-anak kami akan ke dunia industri dan juga pihak industri mengetahui bahwa program sekolah seperti ini, sehingga anak-anak ke tempat dunia kerja sudah bisa mengetahui ternyata dunia kerjanya seperti ini. Kalau SMK kan Pak tujuannya itu siap kerja. Siap kerja. Iya. Baik. Dan memang ya seperti saya pernah sempat mengikuti juga untuk pertemuan sekolah-sekolah vokasi dan perguruan tinggi vokasi waktu itu. Diadakan kemudian juga mempertemukan dengan dunia usaha dunia industri gitu ya. Baik, kita baca dulu sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung di 082195835080. Di sini masih ada Ibu Yulin Linda Tuege, pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, ada Ibu Hartini Ngadio Rejo juga, Kepala SMK Negeri 1 Lamongan, dan Ibu Gladys Mangore SPD, Guru Penggerak SMP Negeri 4. Dari Edi Minahasa, bagaimana narasumber menanggapi tentang keluhan-keluhan dari kami guru-guru tentang banyaknya berkas-berkas administrasi yang harus dipersiapkan dalam kurikulum Merdeka ini, sehingga terkadang guru-guru tidak fokus mengajar. Terima kasih ya dari Manado. Ibu Yulin dulu mungkin menanggapi hal tersebut ya. Pertama-tama yang kami tanggapi pasti sebagai seorang guru ini pasti berhubungan dengan persiapan mengajar kan. Kalau tidak ada persiapan mengajar, nanti bagaimana gurunya nanti melaksanakan tugas mengajar? Pasti apa yang akan dilaksanakan itu harus diadakan dulu supaya bisa pembelajaran itu bisa berjalan lancar.
Tentu saja itu kalau saya dengar di sini, hal-hal tersebut kan menyangkut persiapan. Oke, persiapan. Udah ada hal-hal yang lebih saya kira. Semua hanya untuk persiapan saya kira. Oke, jadi tinggal kebiasaan sebenarnya ya, bagaimana kita membiasakan diri, mempersiapkan dulu, kemudian eksekusinya. Ya, Bu Glenn di sini juga masyarakat dan saya juga ingin tahu berkas-berkas administrasi yang disampaikan Pak Edi tadi banyak memang Bu, atau apa saja, dan sejauh ini dari pengalaman Bu Gladys, apakah memang susah ini, terlalu susah untuk berkas-berkas administrasi tersebut? Iya baik, terima kasih. Untuk berkas administrasi kalau dalam mengajar, persiapan mengajar, saya rasa saya sudah punya stok ya dalam tanda kutip. Ya, tinggal kita menyesuaikan dengan keadaan peserta didik. Jadi filenya itu sebaiknya kalau filenya ada, kalau dokumennya udah dipersiapkan, kita tinggal edit ya, tinggal menyesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Ketika administrasi mengajar ya, dalam tanda kutip. Juga kita sudah dimudahkan dengan platform Merdeka Mengajar. Kita jangan anggap itu sebagai, ada beberapa yang mungkin menganggap itu sebagai beban ketika melihat aplikasi baru gitu. Tetapi sesungguhnya itu memudahkan. Ketika kita udah nggak ada inspirasi materi atau modul ajar, kita bisa lihat di situ, bisa download, bisa adaptasi dari yang guru lain yang share di situ. Mohon maaf Bu Gladys, tadi yang disiapkan dokumen-dokumen apa sebenarnya untuk orang awam, untuk masyarakat juga, kira-kira yang disiapkan tadi itu dokumen-dokumen apa sebenarnya? Kalau di kami Pak, kalau yang penting untuk persiapan mengajar itu kan perangkat pembelajaran. Kalau di guru itu ada ATP, alur tujuan pembelajarannya, harus ada modul ajarnya, per tujuan pembelajaran, bisa dibuat sesuaikan sih, bisa dibuat per tujuan pembelajaran, bisa per tema atau bagaimana, sama asesmen. Itu 3 itu yang umum itu udah harus siap. Apakah merasa kesulitan? Enggak, itu saya anggap itu tanggung jawab, jadi saya tidak. Baik. Memang kalau di awal memang biasanya berat ya, karena kita harus beradaptasi juga. Ini kayaknya orientasi kurikulum Merdeka juga bagi guru berat ya. Tapi sebelum kita baca yang sudah bergabung lainnya, Ibu Hartini, kalau di SMK Negeri 1 Langon ada juga guru-guru yang kemudian mengeluhkan hal tersebut, atau mungkin biasanya kan ada tenggat waktu nih, tahun lalu boleh setengah dulu diisi, tahun ini sudah harus 100% semuanya diisi. Nah, ada yang keluhan-keluhan seperti itu dari guru-guru? Kalau di sekolah kami bersyukur karena pada komitmen awal bahwa kita semua harus punya satu tujuan, satu visi misi yang sama. Karenanya untuk mencapai itu dibutuhkan memang kerjasama, kolaborasi dari semua, tapi tetap mungkin ada 1-2 yang merasa terbeban. Nah, seharusnya pada awal mindset kita bukan merasa terbeban atau berat, tapi kita satu pemikiran bahwa ini adalah seperti kata Ibu Gladys, tanggung jawab, bahwa ini adalah kita sudah mengambil amanah sebagai guru, kita harus menerima semua konsekuensi, mempersiapkan diri dengan baik untuk pelayanan terbaik bagi siswa. Oke, baik ya. Sekali lagi, berani untuk keluar dari zona nyaman, Bu ya. Kalau mungkin dulu terbiasa, ya karena memang sudah dilakukan setiap hari, jadi sudah tidak perlu persiapan. Kalau sekarang memang perlu persiapan lagi, artinya juga menyiapkan file-file yang tadi disampaikan Bu Gladys itu ya. Ada beberapa file yang harus dipersiapkan. Kita ke WhatsApp selanjutnya, ini Cika di Karombasan, bagaimana peran guru penggerak dalam inovasi terkait kurikulum Merdeka Belajar tahun ajaran baru berkaca pada tahun ajaran sebelumnya terkait kokurikuler. Nah, ini guru penggerak ada, Bu Gladys guru penggerak ya Bu ya? Nah ini, bagaimana kemudian peran guru penggerak? Baik, terima kasih. Untuk peran saya sebagai guru penggerak ya, yang pasti ketika kita sudah jadi guru penggerak itu harus berdampak, sekecil apapun. Baik dari siswa maupun guru. Kalau saya sih, kalau dari siswa di mana saya ada tanggung jawab dalam mengajar, tentunya nilai-nilai dari guru penggerak, dari profil pelajar Pancasila itu yang kita harus munculkan ke peserta didik lewat apapun aktivitas pembelajaran. Saya rasa, dan ketika saya lakukan itu, saya
menularkan ke rekan-rekan saya. Saya ini loh, ini menyenangkan kalau begini. Justru kita hatinya lebih fun ketika kita terapkan ini. Jadi saya terapkan seperti itu. Saya dari kecil dulu menunjukkan ke siswa, lalu saya mencontohkan kepada rekan-rekan guru saya, mereka mengikuti dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya seperti itu. Baik ya, seperti itu. Mau ditambahkan mungkin Bu Yulin yang dipertanyakan oleh Cika tadi di Karangbasan terkait apa yang diharapkan guru dari penggerak guru ya. penggerak ya. Kalau saya lihat guru penggerak itu kalau di sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah saat dinan saya, mereka itu sudah jadi influencer. Oh. Iya, mereka luar biasa. Mereka membangun budaya positif di sekolah. Saya suka belajar dengan mereka itu karena pada umumnya usia mereka kan di bawah 50 tahun. Lebih kreatif tuh. Tapi memang guru penggerak sudah memberikan dampak yang baik. Oke, baik ya. Dan memang harusnya ada guru penggerak itu untuk bisa menggerakkan teman-teman di sekolah, peserta didik juga ya untuk bisa sama-sama. Baik ya. Dan ini karena waktu kita juga, mohon maaf saya tidak bisa baca semua yang mau gabung di live streaming kita pagi ini. Di WhatsApp juga mohon maaf sudah waktunya kita untuk mendengarkan sebenarnya. Saya ingin tahu juga dari Ibu Gladys harapannya kemudian dengan adanya kurikulum merdeka, karena tadi juga di segmen sebelumnya itu ada opini publik banyak kemudian masyarakat yang bukan berharap sebenarnya, takut nanti kedepannya karena kita tahu tahun ini kan sudah mau ganti kemudian pemerintahan ya, takutnya ketika ganti menteri lagi ganti kurikulum lagi begitu ya, tapi mudah-mudahan bisa lanjut. Nah, apa harapan Bu Gladys dengan kurikulum merdeka ini terutama bagi siswa? Oke, baik, terima kasih. Kalau bicara soal harapan saya ya bagi saya itu kebijakan dari pemerintah itu baik adanya. Kita mengikuti sesuai prosedur, pasti dampaknya akan baik. Nah, tentunya dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Sebagai guru, saya harus tergerak dulu, baru kita bisa bergerak. Baru bisa menggerakkan. Memang guru penggerak berarti. Ya. Jadi harus tergerak, bergerak, lalu menggerakkan yang lain. Itu mungkin kalau dari saya ini. Oke, jadi memang harus bergerak dulu baru bisa menggerakkan yang lain. Bergerak dulu Pak, baru bergerak baru bergerak. Oke, ya ini guru penggerak juga Ibu Gladys Languan dari SMP Negeri 4 Manado. Kalau Ibu Kepala SMK Negeri 1 Languan, Hartini Ngandilrejo, ini harapannya terkait dengan kurikulum merdeka, kemudian juga mungkin juga ada pesan-pesan kepada orang tua, kepada masyarakat Sulawesi Utara, silakan. Ya, terima kasih. Dalam satu kalimat saja, siswa merdeka dengan merdeka belajar. Artinya bahwa dengan kurikulum merdeka ini kita bisa memerdekakan siswa. Kita semakin berpihak kepada siswa, kita mengoptimalkan pelayanan pembelajaran yang baik sehingga semua itu berdampak pada siswa. Siswa bisa mengembangkan potensi mereka dengan baik. Bagi juga orang tua, kami guru sangat berharap bahwa kolaborasi yang baik, jangan kalau anak sudah di sekolah bahwa tanggung jawab sepenuhnya di sekolah, bahwa itu ada, bahwa ada tanggung jawab bersama dari orang tua, dari guru, dari juga semua pemangku kepentingan. Oke, baik, terima kasih Bu Hartini Ngandilrejo MPD, Kepala SMK Negeri 1 Languan, Kabupaten Minahasa, sudah jauh-jauh ke Manado untuk sharing juga terkait hal ini ya. Dan terakhir Bu Yulin Linda Tuege, Bu, silakan Bu Yulin. Mungkin juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait yang saya sampaikan tadi, kira-kira ketika apakah ada kemungkinan untuk berganti lagi begitu ya untuk kurikulumnya, silakan Bu Yulin. Oke, terima kasih. Sebagai insan-insan pendidikan, tadi sudah disampaikan bahwa peraturan apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah, terutama untuk kurikulum merdeka itu tentu saja sangat baik untuk kita laksanakan. Nah, untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka khususnya ada di Kota Manado, kita yakin, kita percaya bahwa kurikulum merdeka itu boleh terlaksana dengan berkomunikasi, berkolaborasi, serta berkoordinasi yang baik. Dan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh guru
berpusat pada peserta didik, sehingga terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam belajar. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mungkin Bu. Pak ada satu Boleh, saya silakan, Bu. ingin sampaikan bahwa tadi Bapak menyampaikan bahwa kalau ganti Kurikulum, gimana? ya. Sesungguhnya kurikulum Merdeka ini berpedoman kepada Ki Hajar Dewantara. Jadi walaupun ganti seperti apa, kalau kita memang mengupayakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, tetap Pasti bisa. guru akan tetap semangat menggelora. Ya. Betul ya, karena memang yang paling penting di sini adalah bagaimana kemudian peserta didik itu bisa mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya Iya. ya. Karena pendengar salah satu juga indikator negara itu maju, negara itu berkembang adalah dari dunia pendidikannya juga terus maju dan terus berkembang. Dan memang jadi harapan kita bersama, dan pasti kalau saya juga yakin pasti pemerintah juga ingin untuk anak-anak Indonesia, Golden Age Indonesia di tahun 2045 nanti sudah bisa dipersiapkan dari sekarang, salah satunya dengan kurikulum-kurikulum yang dikeluarkan, terutama kurikulum Merdeka yang sementara digenjot oleh pemerintah saat ini. Baik, demikian untuk Forum Kono. Terima kasih Bu Gladys, Bu Hartini, Bu Yuni juga sudah bisa hadir, dan juga untuk Anda pendengar sekali lagi yang sudah bergabung di live streaming kami di RRI Manado dan juga di WhatsApp. Mohon maaf tidak bisa kami terima juga telepon dan juga beberapa tidak bisa kami baca. Sampai jumpa di Forum Kono edisi selanjutnya. Saya Steve Kolimo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, termasuk juga untuk Kepala Stasiun RRI Manado, Pak Nandang juga mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Forum Kono edisi selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bersatulah